Ayahku adalah dewa perang. Bab 227. Nada memerintah seperti itu membuat mentalitas Lu Feixia runtuh. Tidak pernah. Bukan siapa-siapa. Beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras dan menatap Guan Qianjun dengan dingin. Jadi, bolehkah saya bertanya, di mana penjelasan lain yang Anda berikan kepada saya? Guan Qianjun, ini. Tiba-tiba saya merasa sedikit tidak enak. Penjelasan apa lagi? Guan Qianjun, jangan berpura-pura bodoh. Kamu terlihat sangat tidak jantan seperti ini, tadi malam. Lu Feixia mengertakkan gigi. Guan Qianjun menarik napas dalam-dalam, tadi malam, jika aku tidak melakukan itu, kamu akan mati. Lu Feixia mencibir, aku tidak peduli. Kamu tetap melakukannya padaku, kamu harus bertanggung jawab. Anda harus memberi saya penjelasan. Guan Qianjun, ini. Dia tiba-tiba mencibir, oke, kalau begitu jelaskan, atau saya akan mengikuti Anda ke ibu kota provinsi dan memberitahu Anda tentang kami di depan keluarga Anda dan bahkan seluruh dunia. Yang itu. Lu Feixia, Dia berkata dengan keras, beraninya kamu. Guan Qianjun tersenyum, jadi, ini bisa dijelaskan. Lu Feixia menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia memiliki perasaan khusus pada Guan Qianjun sekarang, tapi jauh dari tujuan mengenalinya di depan umum. Jika kelas atas di provinsi mengetahui bahwa dia, seorang wanita muda dari keluarga kaya, berselingkuh dengan seorang wanita tua dari kota kecil, dengan seorang putri, dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Jangan pernah sebodoh itu. Dan jika dia mengetahui identitas Guan Qianjun, dia akan menjadi kebalikannya. Dia mengertakkan gigi dan harus mengaku, dan dia berkata dengan kasar, jadi, kamu hanya memiliki saudara perempuanku di hatimu, bukan aku, kan? Mengapa kamu tidak memberikannya sendiri padanya? Aku akan menghancurkan kulit naganya. Pergi ke Guan Qianjun. Guan Qianjun berkata dengan dingin, aku memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menginginkannya, buang kulit naganya, tapi lebih baik jangan membuatku terlihat menjatuhkanmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pegang erat kulit naga itu. Lu Feixia sangat ingin membuangnya, jika Guan Qianjun tidak mengucapkan kata-kata terakhir. Dia sangat menderita dan sangat membencinya. Sialan, kenapa aku harus membiarkanmu menganggapku begitu tinggi? Saya adalah wanita tertua dari keluarga Lu, salah satu dari 5 keluarga terkaya di ibu kota provinsi, dan Anda hanyalah seorang sampah. Anda memiliki beberapa keterampilan, apakah Anda pikir Anda dapat membandingkannya dengan saya? Saya adalah makhluk surgawi, dan Anda adalah seekor katak. Saya tidak sengaja dimakan oleh Anda, namun Anda memelototi saya. Pada akhirnya, dia tidak membuang kulit naganya. Zheng Zheng dan yang lainnya mengikuti, ketika Guan Qianjun melewati mereka, jantungnya bergerak dan dia tiba-tiba berhenti. Dia memandang dengan serius, lalu menunjuk ke kepala manusia yang berdarah tidak jauh dari situ. Apakah kamu tahu itu? Zheng Zheng sedikit ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Dia kagum pada pembunuh naga yang kuat ini dari lubuk hatinya. Tuan Guan, saya tidak mengenalnya, tetapi menilai dari perilaku dan metodenya, dia sangat mirip dengan Tuan nomor 5. Nomor 5. Guan Qianjun mengerutkan kening. Bahkan Dewa Perang tertinggi masih memiliki hal-hal yang tidak dia mengerti. Tampaknya ada ketakutan yang mendalam di wajahnya yang serius. Setelah ragu-ragu, dia masih berkata dengan berani, ada organisasi pembunuh yang sangat misterius dan kuat di Kerajaan Naga. Dikatakan bahwa keterampilan bos bahkan telah mencapai tingkat Grandmaster setengah langkah. Guan Qianjun sedikit bergidik, tapi tetap tenang. Dia tampak serius. Yang terakhir melanjutkan, nama organisasi pembunuh ini sangat sederhana dan biasa. Disebut nomornya. Tidak banyak pembunuh di dalamnya, hanya 30 atau 40, dan bosnya adalah nomor 1. Ya, yang memiliki kemampuan bela diri terbaik kedua adalah yang nomor 2, dan seterusnya. Dia menceritakan semua yang dia tahu. Tapi nyatanya itu sangat dangkal dan saya tidak tahu banyak. Namun, cukup mengetahui bahwa ada organisasi pembunuh yang menghubungi nomor tersebut. Guan Qianjun bertanya lagi bagaimana mereka bertemu nomor 5. Dia menatap Lu Feixia dengan serius. Yang terakhir berdiri di depan tetap tidak bergerak, seolah membeku. Jadi saya mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Guan, saya pikir No. 5 ada di sini untuk Anda. Anda harus berhati-hati. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. No. 5 juga meninggal karena kecerobohan.
Tidak peduli siapa itu, sekali jika kamu terjerat. Kamu akan bertarung sampai mati. Guan Qianjun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia samar-samar menebak bahwa panggilan itu ada hubungannya dengan orang yang membunuh Su Qingyi. Dia menepuk bahu Zheng Zheng, terima kasih. Dan berjalan kembali ke jalan raya. Lu Feixia tidak melihat ke belakang dan diam-diam berjalan ke depan sambil memegang Long Pi di pelukannya. Zheng Zheng dan yang lainnya segera mengikuti. Dia diam-diam menjaga wanita tertua dan pergi. Mereka tidak pernah menyangka ketika mereka sampai di hutan kematian dan punggung Bukit Guilong, mereka akan menemui hal seperti ini. Guan Qianjun membawa Qian-Qian bersamanya, memotong daging naga yang relatif empuk menjadi beberapa bagian, menyalakan api di tempat, dan memanggang daging naga untuk dimakan. Makan dengan penuh semangat. Setelah makan, hari mulai gelap. Ayah dan putrinya mengambil harta mereka dan tinggal di sana selama 1 malam. Keesokan harinya, saya keluar dari hutan kematian dan kembali ke tempat berpenduduk. Begitu Guan Qianjun kembali ke kota Lanshan, Qi Kunlun mengetahuinya dan bergegas menyambutnya. Ku bilang, Kunlun, ada banyak hal serius yang harus kamu lakukan, kan? Kamu tidak harus berada di dekatku sepanjang waktu. Lagi pula, kamu juga dewa perang persiapan. Apakah ini masuk akal? Pinggir jalan. Guan Qianjun merasa sedikit tidak nyaman saat melihat Qi Kunlun turun dari SUV Hummer dan dengan hormat memanggilnya, Tuan Guan. Qi Kunlun berkata dengan serius, Tuan Guan, urusan utamaku adalah menjadi adikmu. Melihat tatapan seriusnya, Guan Qianjun ingin meninju wajahnya, tapi dia tidak bisa mengulurkan tangan untuk memukul pria yang tersenyum itu, biarkan sendirian. Sepertinya dia benar-benar adik laki-laki yang setia, jadi dia berkata, urusanmu adalah berlibur. Qi Kunlun menjadi lebih serius. Melapor ke Tuan Guan, awalnya seperti ini, tapi aku menerima perintah dari markas. Mulai sekarang, tugas utamaku adalah menjadi adikmu. Bahkan jika aku tidak pernah berlibur seumur hidupku, aku akan tetap melakukannya. Jadilah adikmu. Sejak aku menjadi adikmu, kesehatanku menjadi lebih kuat dan nafsu makanku meningkat. Dulu aku makan 3 mangkuk nasi, tapi sekarang aku punya 5 mangkuk. Sebelumnya, diam naik. Guan Qianjun tidak mau repot-repot lagi dengannya, melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu ayo pergi, kebetulan putriku juga lelah karena berolahraga dan butuh istirahat yang cukup. Kata Qian-Qian penuh semangat, tidak perlu khawatir. Kakak sangat kuat. Saya rasa saya masih bisa mengelilingi bumi 3 kali. Guan Qianjun, ini. Qi Kunlun mengangkat ibu jarinya tanpa suara. Wang Cai berlarian dengan kendaraan off-road tersebut, seolah-olah bisa melakukannya juga. Namun setelah masuk ke dalam mobil, Qian-Qian memeluk Wang Cai dan langsung tertidur. Qi Kunlun melaporkan sesuatu saat mengemudi. Guo Tianhe dan Guo Yilong dari keluarga Guo menemukannya melalui berbagai koneksi dan ingin mentraktirnya makan. Yang pertama adalah mengenal dewa perang dengan baik, dan yang kedua adalah melaporkan masalah yang sangat penting. Waktunya tepat malam ini. Namun, Qi Kunlun belum menyetujuinya dan mengatakan itu tergantung situasi. Tuan Guan, ayah dan anak ini melakukan kejahatan atau mencuri. Pasti ada persekongkolan melawan Anda. Saudara Kunlun berkata sambil tersenyum saat mengemudi. Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa saya merasa Anda cukup senang ketika ada konspirasi melawan saya. Bab 228. Pertanyaan ini. Sepertinya aku punya niat jahat. Qi Kunlun dengan cepat menjelaskan, karena itu berada dalam jangkauan yang bisa dikendalikan. Jadi kita bisa menamparkan wajah mereka untuk semua konspirasi dan trik, kan? Tuan Guan, bagaimana kalau malam ini? Bunuh mereka dengan keras sekali, ayo kita lakukan makanan enak. Guan Qianjun berpikir sejenak dan bertanya, bagaimana rencanamu untuk membunuhnya? Qi Kunlun menajamkan pisaunya, saya menemukan hotel termahal di kota Lanshan, di mana saya bisa makan semua jenis makanan lezat, seperti yang paling mahal satu porsi kaviar berharga 20.000 hingga 30.000 yuan, jadi Anda bisa memanggil lusinan saudara. Guan Qianjun berkata dengan tenang, tidak ada gunanya menyebut mereka saudara. Saya pikir jika Anda melihat-lihat panti jompo dan panti asuhan di Lanshan kota, semakin banyak orangnya. Kami membuat janji dan mengundang mereka semua datang untuk makan, termasuk orang miskin. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka datang begitu saja untuk makan malam. Kita juga harus memberi mereka amplop merah atau sesuatu yang membuat mereka bahagia. Setidaknya 1.000 yuan per orang, omong-omong. Saya juga berpura-pura menjadi miskin dan pergi makan. Qi Kunlun, ini. Tiba-tiba berbalik.
Dia mengangkat ibu jarinya ke arah Guan Qianjun. Ini benar-benar Tuan Guan, ini sangat kejam. Langkah ini akan membuat mereka bangkrut, tapi saya sangat menyukainya. Guan Qianjun memutar matanya, hati-hati saat mengemudi. Qi Kunlun mengemudi, saya mencolokkan bluetooth ke telingaku. Lalu dia memutar nomor. Ambil dalam hitungan detik. Suara di sana adalah milik Guo Tianhe, yang begitu bersemangat hingga jantungnya serasa ingin melompat keluar. Halo, Tuan Dewa Perang, saya benar-benar merasa terhormat menerima telepon Anda. Qi Kunlun tidak berbicara omong kosong kepadanya dan berkata langsung bahwa dia akan makan malam di Film International Hotel malam ini, tetapi dia kebetulan punya banyak hal. Janji temu teman, kalau nyaman, ayo makan bersama. Guo Tianhe buru-buru berkata, nyaman. Benar-benar nyaman. Namun, saya tidak tahu berapa banyak teman yang dimiliki Dewa Perang, jadi saya akan membuat pengaturannya. Qi Kunlun berkata dengan ringan, saya akan melakukan statistik dan mengirimi Anda pesan ketika saatnya tiba. Ini. Di sana Guo Tianhe tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Apakah ini? Untuk banyak orang. Ingin statistik. Biaya makan di Feilin International Hotel adalah yang tertinggi di seluruh kota Lanshan, dengan harga rata-rata 2 hingga 3 ribu per orang, yang cukup murah. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengangguk setuju ketika dia meminta permintaan pada Qi Kunlun. Suara pelan Guo Yilong terdengar dari ujung telepon yang lain. Ayah, ayah, cepat tanyakan pada Dewa Perang, apakah Dewa Perang lainnya akan datang. Itu Dewa Perang tingkat tinggi. Guo Tianhe bertanya dengan cepat. Qi Kunlun tersenyum dan berkata, mungkin datang, mungkin tidak, tapi Dewa Perang tingkat tinggi ini sangat rendah hati. Bahkan jika dia datang, dia masih suka berbaur dengan orang banyak. Jadi jangan memaksakannya. Persiapkan Dewa Perang keluarga Guo dan putranya sudah bersyukur kepada langit dan bumi karena bisa datang. Saya menutup telepon dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, kedua ayah dan anak itu tetap diam. Kemudian, Guo Tianhe bertanya dengan bingung, mengapa kamu tidak berbicara? Guo Yilong, saya pikir ada sesuatu yang salah. Penguasa Dewa Perang berkata bahwa dia ingin membawa teman, dan teman ini juga membutuhkan untuk menghitung berapa banyak orang di sana. Guo Tianhe mengangguk. Guo Yilong, berapa banyak orang di sana? Lusinan. Apakah Anda memerlukan statistik? Ini. Film internasional sangat mahal. Guo Tianhe mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli apa, bahkan jika Anda diperlakukan sebagai orang gemuk besar domba dan disembelih, saya akan mengambil risiko. Selama kita bisa mendapatkan penghargaan dari Dewa Perang, uang kecil ini bukanlah apa-apa. Guo Yilong juga mengertakkan gigi, ya. Selama kita mengatakan yang sebenarnya tentang seseorang berpura-pura menjadi Dewa Perang tingkat tinggi, kita akan dihargai. Tidak peduli berapa banyak uang yang kita keluarkan, itu semua sepadan. Selain itu, mentraktir tamu makan dapat meningkatkan hubungan kita. Jarang sekali dewa-dewa perang untuk menyetujuinya. Harta hidup ayah dan anak itu juga tidak lupa bahwa Guan Qianjun memberi Jian-Jian 50 juta di bawah panji Dewa Perang dan memukulinya dengan keras. Sesuatu di wajah mereka. Setelah keduanya saling menyemangati, tiba-tiba terjadi keheningan lagi. Kali ini giliran Guo Yilong yang bertanya, ayah, mengapa kamu tidak berbicara? Guo Tianhe, oh. Mau tak mau aku bertanya-tanya berapa banyak teman yang dimiliki Dewa Perang. Dia perlu menghitungnya. Segera, mereka tahu. Pesan teks yang dikirim oleh Qi Kunlun sangat singkat, 258 orang. Terlepas dari pesan teks singkat tersebut, Qi Kunlun berusaha keras mencari orang untuk pergi ke panti asuhan dan panti jompo setempat untuk menghitung jumlah orang. Kemudian dia menemukan seorang wanita pembersih di jalan dan memintanya untuk memberitahu rekan-rekannya. Ayo pergi makan malam bersama. Para pembersih bekerja keras, tetapi mereka juga orang-orang miskin, pantas untuk mentraktir mereka makan. Melihat nomor ini, keluarga Guo dan putranya tiba-tiba ingin menangis. Sialan, penguasa Dewa Perang sangat kejam. Apakah kamu mengundang semua selebriti di kota Lanshan? Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk menghibur diri mereka sendiri. Akan menyenangkan untuk mengundang semua selebriti, hanya untuk menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya Anda. Lihat, penguasa Dewa Perang menyetujui suguhan itu. Hubungan kami tidak biasa. Malam, Bas membawa orang tua yang gemetar dan anak-anak yang bersemangat ke sini. Kemudian, banyak paman dan petugas kebersihan datang dengan truk pembersih roda 3 dan parkir di sekitar hotel. Bau busuknya benar-benar menyengat.
Ayah dan anak keluarga Guo yang menyambut mereka di pintu pada awalnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi kapan sekelompok orang tua, anak-anak, dan petugas kebersihan bisa datang ke tempat makan mewah seperti itu. Saat petugas keamanan dipanggil untuk mengusir mereka agar tidak mengganggu dewa perang dan tamu-tamu terhormat yang diundangnya, sebuah SUV Hummer melaju lagi dan parkir di sebelahnya. Qi Kunlun lah yang keluar. Ayah dan anak keluarga Guo bergegas menyambutnya, dengan senyuman paling bahagia di wajah mereka. Tuan Dewa Perang, apakah kamu di sini? Kami sedang menunggumu. Ngomong-ngomong, di mana teman-temanmu? Jangan khawatir, Tuan Dewa Perang, aku akan segera mengusir para pelacur yang tidak bisa dijelaskan ini. Benar-benar tidak masuk akal, baunya sampai ke langit, sampah macam apa yang datang ke tempat mewah seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, mereka tercengang. Dan, tiba-tiba, hatiku terasa dingin, karena penguasa Dewa Perang, yang mereka anggap lebih unggul, sebenarnya mendukung seorang pria berusia 80 tahun dan berjalan masuk. Di saat yang sama, ia juga menyapa orang lain dengan ramah, terutama para petugas kebersihan, meminta mereka segera mengikutinya dan makan besar bersama. Semula kelompok orang ini tidak percaya hal sebaik itu bisa terjadi, mengapa mereka datang untuk makan di hotel yang tidak terjangkau ini. Sekarang, disambut oleh Dewa Perang, semua orang sangat bahagia. Mereka semua bergegas masuk. Penjaga keamanan tercengang saat melihat ini. Dia mendekati keluarga Guo dan bertanya kepada keluarga Guo dan putranya. Haruskah kita? Cepat. Guo Tianhe dan Guo Yilong sama-sama ketakutan. Bisakah ini dilakukan dengan terburu-buru? Dia dengan cepat menendang penjaga keamanan beberapa kali dan segera berbalik mengikuti Qi Kunlun. Mereka masih tidak percaya. Guo Yilong bergumam dan bertanya, Tuan Dewa Perang, ini. Apakah ini semua tamu yang kamu undang? Qi Kunlun memutar matanya, tidak. Tentu saja kedua ayah dan anak itu tidak bisa mengatakan tidak. Guo Tianhe juga menendang Guo Yilong dengan keras. Menendangnya dan memarahinya karena tidak dapat berbicara. Guo Yilong dengan cepat meminta maaf kepada Qi Kunlun, melihat orang-orang biasa di sekitarnya, dia hampir menangis lagi. Qi Kunlun berkata perlahan, namun, orang-orang ini bukan tamuku. Guo Tianhe dan Guo Yilong tertegun sejenak, lalu menyeringai. Bersambung.